Assalamualaikum Bu Yeni, Wah. selamat pagi. Assalamualaikum Wario, selamat pagi juga. Bagaimana? Baik, sehat Bu Yeni. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu di sini Bu Yeni saya undang untuk berdiskusi bersama terkait pemenuhan tugas saya yakni supervisi klinis atau supervisi akademis berbasis coaching. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Yeni nih ya yang sudah bersedia untuk nanti kelasnya akan saya masuki begitu ya Bu Yeni Oke ya ya, untuk baik ya. kita lakukan supervisi akademis berbasis coaching. Nah, Bu Oke. Yeni, supervisi akademik itu kan paradigmanya sebenarnya memberdayakan. Jadi kita bukan menguji atau bagaimana. Jadi kita tujuannya untuk meningkatkan beberapa hal khusus gitu yang ingin Ibu Yeni kembangkan. Iya, Seperti itu. betul. Lalu ada fokus yang ingin dikembangkan. Kira-kira menurut Bu Yeni itu apa yang ingin dikembangkan? Bu Yeni kan ingin disupervisi untuk mengembangkan apanya dari yang Bu Yeni punya gitu. Kita tahu bahwa kompetensi guru itu ada pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, dari keempat ini kira-kira yang ingin Bu Yeni kembangkan itu yang mana? Menurut saya yang lebih harus dikembangkan lagi itu lebih berkaitan kepada pedagogiknya. Nah, karena ya guru harus tetap melakukan pemberdayaan, kemudian melakukan hal-hal yang baru untuk siswa dan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Baik, Bu Yeni. Pedagogi itu kan kita memahami, jadi Bu Yeni memilihnya pedagogik ya Bu Yeni ya. Kita memahami bahwa pedagogik itu diantaranya adalah memahami peserta didik, gitu. Betul. Kemudian rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan mengevaluasi pembelajaran, atau yang mengembangkan peserta didik. Kira-kira yang mana nih yang akan Bu Yeni pilih lagi untuk dikembangkan kembali? Untuk itu lebih ke rencana pembelajaran ya, karena untuk memahami siswa, setiap guru itu pasti sudah memahami siswa, pasti kita melakukan hal-hal untuk memahami siswa, tapi untuk rencana pembelajaran kita harus memikirkan bagaimana agar siswa itu bisa nyaman, bisa tenang, dan bisa berinteraksi dengan kita itu baik seperti itu, karena di zaman saat ini biasanya siswa itu kan ya tergantung dari sosial media yang banyak sekali hal-hal negatif, makanya rencana pembelajaran itu harus kita buat senyaman mungkin untuk siswa agar kita juga nyambung dengan siswa zaman sekarang. Siswanya belajar pun lebih nyaman gitu ya Bu Yeni. Betul, karena sekarang kan lebih ke IT, jadi kita memang harus mengikuti zaman pada gitu Mario. Baik-baik. Bu Yeni memilih rencana pembelajaran di sini ya. Kita tahu bahwa rencana pembelajaran itu ada beberapa juga Bu Yeni. Ada teori belajar, ada strategi pembelajaran, atau materi ajarnya. Nah, kira-kira ingin Bu Yeni fokuskan untuk supervisi kita yang mana nih? Strategi pembelajaran sepertinya. Karena kalau strategi pembelajaran kita sudah tepat, sudah siswa suka dengan strateginya, otomatis pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Mudah diterima gitu ya Bu Yeni. Mudah diterima oleh para siswa biasanya. Berarti nanti untuk fokus kita pada supervisi nantinya adalah di supervisi pedagogik, rencana pembelajaran, dan strategi pembelajaran ya Bu Yeni ya. Baik. Ya, kalau boleh tahu Bu Yeni, diceritakan secara ini, untuk alur pembelajarannya di kelas nanti itu bagaimana Bu Yeni? Tahap-tahapannya. Nah, karena saya tadi mengatakan bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti iptek ya, ada teknologi di dalamnya, di mana nanti saya akan membuat strategi pembelajaran dengan PBL, sistem PBL Pak Rio. Problem based learning gitu ya. Jadi ada masalah kan nanti kan yang dipecahkan oleh siswa. Nah, nanti akan saya buat untuk saya menunjukkan sebuah video atau artikel sebuah permasalahan atau problem di mana yang problemnya itu atau masalahnya itu dekat dengan siswa atau siswa itu sudah tahu hal-hal tersebut. Nah, kalau dekat dengan siswa otomatis kan siswa mudah memahami masalah tersebut. Nah, setelah saya memberikan masalah, kemudian maksudnya bukan memberikan masalah ya, tapi menampilkan suatu permasalahan di dalam pembelajaran. Kemudian saya akan mengorganisasi siswa atau mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok.
Nah, di situ siswa akan menganalisis. Nah, masalah tersebut itu bisa diselesaikan atau bisa dianalisis dengan baik dengan siswa atau bagaimana. Nah, saya sebagai guru di kelas, saya mengevaluasi hasil pekerjaan siswa itu, kemudian membimbing, kita juga bisa menilai di saat siswa bekerja kelompok pada saat itu. Nah, setelah siswa selesai mengerjakan tugas kelompoknya, nah baru para siswa mempresentasikan di depan kelas satu persatu untuk materi atau permasalahan yang sudah mereka temukan jalan keluarnya. Seperti itu, Pak Rio. Baik, saya tadi mendengar kalau Bu Yani mengatakan ada bentuk penilaian evaluasi gitu Iya, ya, Bu ada Yani. evaluasi. Nah, untuk bentuk penilaiannya itu secara tertulis atau mungkin hasil akhirnya dari... Nah, kalau untuk penilaiannya itu kan pasti ada penilaian kelompok, kemudian juga ada penilaian presentasi, Pak Rio. Nah, itu nanti penilaiannya kita bisa untuk kelompok, kita kan bisa penilaian kelompok ini siapa yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian karena dalam kelompok itu kan ada siswa yang ya kadang hanya ikut nama seperti itu. Ya tidak dipungkiri hal tersebut itu pasti ada. Cuma kan kita harus mengevaluasi bahwa mana nilai yang memang benar-benar bagus untuk di kelompok itu dan mana yang ya kita harus memberikan poin yang tidak sama dengan anggota kelompok lainnya. Karena memang seperti itu kondisinya. Nah, untuk presentasi, nah itu kita bisa lakukan penilaian yang melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dari temannya, dan seperti itu. Baik, Bu Yani, saya rasa informasinya sudah cukup lengkap sekali, Bu Yani. Rekan-rekan sekalian perlu diketahui bahwa Bu Yani ini merupakan pengajar di mata pelajaran sosiologi, Ya, gitu ya, Bu Yani. betul. Saya rasa cukup untuk informasi awal untuk pra observasi kita, pra supervisinya. Semoga nanti berjalan dengan lancar, Bu Yani. Juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rio. Sama-sama, Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau begitu kabarnya baik. Saya minta tolong untuk ketua kelas berdoa. Disiapkan dulu ketua kelasnya. Belum pelajaran mulai, adalah berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Aldo sebagai ketua kelas. Kemudian kebersihannya sudah baik, bajunya sudah masuk ke dalam, sudah rapi. Oke, kalau sudah rapi, kalian harus diketahui bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Makanya kalian itu sekarang belajarlah yang rajin untuk kehidupan kalian di masa depan. Karena pendidikan itu menentukan masa depan kalian. Paham ya? Mengingat lagi materi minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, di mana materi pertemuan sebelumnya itu adalah apa? Kelompok sosial. Oke, kelompok sosial ya. Nah, di sini gambarnya apa? Coba kalian refleksikan. Itu gambarnya mengenai apa? Kelompok sosial. Nah, di situ ada apa di kelompok sosial ini? Ada kebersamaan. Nah, ada interaksi. Jadi syarat dari kelompok sosial itu ada 3. Yang pertama apa? Anggotanya lebih dari 2 orang. Kemudian yang kedua, adanya interaksi sosial. Seperti apa sih interaksi sosial itu? Iya, berbincang, berbicara. Kemudian apa lagi? Berdiskusi, bersalaman, tersenyum ya. Itu termasuk dalam interaksi sosial. Kemudian syarat yang ketiga adalah
Membentuk suatu kesatuan atau kelompok. Nah, di sini contohnya itu adalah kami, kelompok sosial ini sedang mendatangi teman kami yang sedang berbahagia, yaitu sedang melakukan pesta pernikahan. Nah, di situ ada interaksi sosial. Kita mendatangi teman kita yang sedang berbahagia. Kemudian di gambar yang kedua, itu ada interaksi diskusi antara sesama guru. Nah, itu interaksi sosial termasuk dalam suatu kelompok sosial. Ada interaksi di dalam kelompok tersebut ya. Masih ingat berarti ya dengan materinya. Alhamdulillah kalau masih ingat. Oke, jumlah siswa yang hadir berapa? Rivaldo ada, kemudian Dwi Putra ada, Alvan, Dewi, Reza, Dwiki, Abdurrahim, Sabil, Saifullah Yusuf, Indi, kemudian Fani. Masuk kepada materi, Bu Guru yang menanyakan, kalian pernah tidak melihat teman kalian atau kalian sendiri yang mendapatkan konflik tersebut? Pernah. Pernah? Melihat teman atau kalian sendiri yang berkonflik? Teman. Melihat teman, diri kalian sendiri, dua-duanya pernah dirasakan? Oke, berarti sedikit banyak kalian sudah paham apa sih konflik itu ya? Kemudian bagaimana pendapat kalian mengenai konflik antar teman dan bahkan kalian sendiri yang merasakan konflik tersebut? Ya, Vicky, bagaimana? Menurut pendapat saya, masalah antar teman itu terkadang dipicu oleh hal-hal yang sepele yang dibesar-besarkan oleh teman. Contohnya disenggol sedikit langsung marah ataupun yang lainnya. Hingga menjadi perkelahian. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mendeskripsikan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Apa sih yang dimaksud dengan konflik di sini? Pertanyaan pemantiknya sudah tadi, tujuan pembelajarannya tadi ada bahwa kalian nanti akan mampu mendeskripsikan konsep konflik sosial, kekerasan, dan dampak yang ditimbulkan. Di sini pengertian mengenai konflik menurut Sarjono Sukanto. Apa sih konflik itu? Menurut Sarjono Sukanto, konflik adalah Suatu keadaan pertentangan antara dua pihak berusaha memenuhi tujuan dengan cara berarti ada keadaan pertentangan antara dua belah pihak ya. Dan di situ pihak yang satunya itu berkeinginan memiliki tujuan untuk menentang pihak yang lain. Jadi terjadilah konflik di situ. Adanya ketidaksamaan konsep dan tidak sama tujuan. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor penyebab konflik. Di sini ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Contohnya perbedaan individu adalah saya dengan kamu. Itu berbeda ya. Kemudian yang kedua, perbedaan antar kebudayaan. Nah, perbedaan antar kebudayaan itu misal di daerah kita Situ Bondo dengan daerah Surabaya itu sudah pasti berbeda kebudayaannya ya. Itu bisa menyebabkan konflik, Bu. Bisa. Salah satunya misalkan tidak cocok kebudayaan daerah kita dengan daerah lain. Kemudian yang ketiga, perbedaan etnis. Nah, perbedaan etnis ini adalah perbedaan suku ya. Misal kita ini suku apa? Madura dengan suku Jawa. Pasti ada banyak sekali perbedaannya. Nah, dari perbedaan itu bisa menimbulkan konflik sosial. Faktor penyebab konfliknya ada 5 ya.
Jelas itu perbedaannya. Manusia saja berbeda dengan satu yang lain, apalagi suku, apalagi ras, apalagi agama ya. Di Indonesia saja ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Kalau dulu ada 5, kemudian ditambah ke 6 itu agama Konghucu ya. Oke, kalian pintar sekali. Setelah faktor adanya konflik sosial, kemudian dampak dari konflik. Nah, dampak konflik itu apa saja? Ada dampak fisik ya, kemudian ada dampak mental, dan ada dampak sosial. Nah, kalau dampak fisik itu bisa kalian lihat dari hasil konfliknya. Contohnya apa, Bu? Sarana umum menjadi rusak ya. Kemudian sampai ada korban meninggal dunia. Nah, itu dampak fisiknya. Kemudian dampak mentalnya. Dampak mental itu berkaitan dengan jiwanya. Metode penyelesaian konflik itu ada mediasi. Kalau mediasi otomatis membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai moderator, orang yang menengahi konflik antara satu dengan yang lain, namanya moderator ya. Terus keputusannya itu tergantung dari dua belah pihak yang berkonflik. Jadi moderator itu hanya sebagai penengah saja ya. Kemudian yang kedua adalah negosiasi. Nah, kalau negosiasi ini berarti adanya kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tawar menawar. Nah, nanti dari tawar menawar ini hasilnya itu win-win solution atau 50% 50%. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Dan kalau negosiasi itu biasanya tidak memerlukan moderator. Jadi hanya dua kubu yang berkonflik itu menyelesaikan masalahnya dengan cara tawar menawar. Kemudian yang ketiga arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah lembaga milik pemerintah. Nah, dari penjelasan Bu Guru mengenai pengertian konflik, kemudian mengenai faktor penyebab konflik, dampak konflik, dan sampai metode penyelesaian konfliknya, di sini saya menampilkan masalah atau konflik yang banyak terjadi sebagai contoh ya. Di sini contohnya adalah perempuan yang belum menikah pernah mengalami kekerasan, yaitu sebesar 42,7% perempuan pernah merasakan atau pernah mengalami konflik. Nah, 34,4% itu konfliknya adalah kekerasan seksual. Kemudian 19,6%-nya itu adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu dipukul ya, dicubit. Pembulian juga termasuk kekerasan fisik atau mental? Mental, oke. Diduga sakit hati karena hal sepele sampai teror membuat warga disirami air kencing di Kota Manusia dan sampah. Aksi teror yang dilakukan oleh tetangga ini viral di media sosial. Pemilik rumah sudah pasrah berlalu tetangga ini karena pihak-pihak yang terkait belum bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah lama terjadi. Saya tahu, saya tidak menggarai pada saya dia menggarai tahu sampah itu di sini. Terus ini dibuat muli, kalau saya bersihkan itu kelihatan bersih, dia nggak mau, selalu dibuang lagi. Padahal jalan ini jalan keluar masuk dalam kamar saya, setiap hari kalau saya dari tempat kerja dia
Oke, cukup videonya. Nah, dari video tersebut kan tadi itu suatu konflik antar tetangga ya. Jadi ada satu tetangga yang berkonflik atau iri dengan tetangganya yang lain hingga akhirnya dia membuang apa? Air tinja. Iya, air kencing dan kotoran atau tinja ya ke pintu halaman rumah milik tetangganya. Hal itu adalah hal perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Oke, perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang tercela. Tidak boleh ditiru ya. Ya, Bu. Silahkan berpose salaman, tapi tidak boleh menyentuh. Berpose salaman tapi tidak boleh menyentuh. Ya, jangan dekat-dekat. Jika saya mengatakan Abu, maka Abu harus mengejar tangan Abi. Ya. Kemudian kalau saya menyebut nama Abi, maka Abi harus mengejar tangan Abu. Oke, siap. Siapa sebelah kiri, siapa sebelah kanan, siapa Abu, siapa Abi, ya. 1, 2, 3, Abi. Nah, harus menghindar. Ayo, Abi itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, sekarang bentuk kelompok masing-masing 4 sampai 5 anggota. Ayo, jadi satu kursinya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kursinya tadi kan videonya mengenai konflik ibu-ibu yang iri atau berkonflik dengan tetangganya ya. Nanti silahkan kalian dalam satu kelompoknya itu cari analisis faktor penyebab konflik tersebut, kemudian dampak dari konflik yang ada di video itu, kemudian proses penyelesaian masalahnya seperti apa, kemudian nanti kalian buat 3 paragraf mengenai konflik tersebut. Detik.com kan banyak kan, Kompas, Jawa Pos, ya sebutkan sumbernya. Sumbernya taruh di belakang ya. Bagaimana? Ya. Dituliskan hasilnya ya. 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 Tetap membuang air sini. Kok bisa gitu kotoran dibuang gitu loh? Pas ada Karena rumahnya itu milik keluarganya yang dijual kepada ibu-ibu ya. Ini perlu dianu banget. Artikelnya itu dibilang kalau Ibu Masrinya ini sudah dilaporkan. Dilaporkan kemana? Sudah ke Mapolda. Ketemu faktor penyebabnya? Mapolda Sukodono. Ada dampaknya? Ke masyarakat ada enggak dampaknya? Nah, kalau begitu karena ada dampak kepada masyarakat, maka itu termasuk dalam kelompok konflik sosial. Ya. Dari RT dulu. Sudah dilaporkan kayaknya. Kenapa tetangga di situ enggak kalau saya ngelaporin lagi dari jorok situ? saja. Apa sih? Jorok banget ya Allah. Kok bisa gitu ya? Sudah selesai? Sudah Bu. Ayo. Tinggal Ya, biar jelas soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis konflik yang terjadi dalam video yang sudah ditampilkan tersebut. Baik, yang pertama, faktor penyebab terjadinya konflik sosial di video tersebut, di mana Yang keras faktor penyebab terjadinya konflik tersebut yaitu adanya keinginan tetangga Ibu Wiwi yang bernama Mas Ria ingin membeli rumahnya dengan harga murah, dikarenakan Ibu Mas Ria menganggap rumah Ibu Wiwi adalah milik keluarganya yang dijual oleh adik Ibu Mas Ria. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang terlibat dalam konflik tersebut yaitu keluarga Ibu Wiwi dengan Ibu Mas Ria yang melibatkan keluarga lainnya yang juga terlibat pertengkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut? Proses penyelesaiannya yang pertama yaitu dengan penyelesaian proses mediasi. Akan tetapi proses mediasi tersebut gagal dan Ibu Mas Ria tetap melakukan pembuangan kotoran tersebut di depan rumah Ibu Wiwi, sehingga akhirnya Ibu Wiwi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sukodono. Yang keempat, bagaimana dampak dari konflik sosial di masyarakat? Nah, dampak konflik tersebut kepada masyarakat adalah masyarakat juga merasakan bau kotoran yang dibuang Ibu Mas Ria saat melewati depan rumah Ibu Wiwi. Dampak kepada Ibu Wiwi adalah kerugian material dan immaterial, di mana Ibu Wiwi sampai mengganti pintunya dengan pintu besi agar bau kotoran tidak masuk ke dalam rumahnya. Yang terakhir yaitu buatlah cerita singkat minimal 3 paragraf. Konflik mengenai masalah antar tetangga di mana tetangga Ibu Wiwi yang bernama Ibu Mas Ria membuang cairan kencing dan tinja ke halaman rumah Ibu Wiwi yang menyebabkan bau dari kotoran tersebut mengganggu keluarga Ibu Wiwi dan warga sekitar yang melintasi depan rumah Ibu Wiwi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, sekarang kita evaluasi terlebih dahulu. Di sini kan tadi yang ditanyakan itu faktor penyebabnya ya, dampaknya, kemudian setelah itu siapa saja yang terlibat, penyelesaian masalahnya bagaimana ya kan? Faktor penyebabnya itu adalah ya masalah yang disebabkan, konflik yang disebabkan oleh Ibu Mas Ria karena merasa rumah yang ditempati Ibu Wiwi itu adalah miliknya ya, yang dijual oleh adiknya, hingga Ibu Wiwi itu menginginkan rumah itu kembali dan membelinya dengan harga yang sangat murah, hingga dia itu melakukan hal yang tidak baik dengan cara membuang air seni dan tinja ke halaman Ibu Wiwi. Kemudian dampaknya apa kepada korban? Ya, dia mengalami kerugian materi, kemudian immaterial ya kan? Kalau di materialnya dia sampai harus merubah pintunya ke pintu besi agar baunya itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan kepada masyarakat ya orang yang lewat berlalu lalang di halaman atau di jalan rumah Ibu Wiwi itu merasakan baunya juga. Itu sangat mengganggu ya kan? Tuh Reza sudah masuk, Sabil sudah masuk, Dwiki sudah. Oke?
Sudah selesai semuanya. Tadi yang paling banyak menjawab betul itu Vicky. Ya, kasih aplaus buat Vicky. Sudah selesai saya mempresentasikan mengenai konflik sosial. Contohnya juga sudah. Kalian sudah mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan temannya mengenai video yang Ibu tampilkan di proyektor mengenai apa tadi konfliknya? Ibu yang membuang kotoran kepada tetangganya ya. Kemudian setelah itu kalian masih ingat kembali materi konflik sosial, di mana konflik sosial itu adanya pertikaian antara dua orang ya, dua belah pihak yang memiliki ketidaksamaan tujuan dan ingin adanya pertentangan dengan pihak yang lain. Kemudian faktornya ada beberapa ya, ada antar individu, antar suku, antar ras, kemudian antar agama dan etnis ya kan. Kemudian dampaknya ada dampak sosial, kemudian dampak fisik dan dampak mental. Kemudian proses penyelesaian, model penyelesaiannya itu ada mediasi, ada negosiasi, arbitrase ya kan. Kemudian ya, kemudian yang terakhir adalah transformasi ya. Nah, itu mengenai penjelasan mengenai konflik sosial. Nah, jadi bagaimana kita sebagai makhluk sosial itu harus berhati-hati dalam berinteraksi ya, agar tidak menimbulkan konflik ya, dan berusaha untuk menghindari konflik tersebut. Paham? Oke, kemudian setelah itu jangan lupa untuk materi setelah pertemuan ini, itu materinya mengenai ya masih tentang konflik sosial, cuma mengenai penelitian tentang konflik sosial. Jadi konflik itu perlu diteliti nanti. Nah, lanjutan dari bab konflik sosial ya. Nah, kalian silahkan pelajari materi tersebut di rumahnya dan untuk bekal di pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Ada kuis, kemudian ada ice breaking. Apakah ice breakingnya menghibur? Apakah metode pembelajaran yang Bu Guru gunakan itu bisa membuat kalian senang? Alhamdulillah. Kalian sudah mengerti materi konflik sosial yang Bu Guru jelaskan? Dari kuis yang sudah saya berikan itu sudah banyak pertanyaan dan jawaban yang betul di situ ya, berarti sebagian besar sudah memahami materi tentang konflik sosial. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan observasi konflik sosial ya. Kita akan melakukan ya sedikit penelitian nanti di pertemuan berikutnya. Kalian silahkan persiapkan materi, kemudian kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian lakukan observasi di pertemuan berikutnya. Nah, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yeni perasaannya? Bu Yeni setelah menyelesaikan observasi atau supervisi akademis yang sudah dilakukan tadi? Alhamdulillah, supervisi hari ini sudah berjalan dengan lancar dan saya rasa
anak-anak juga menikmati pembelajaran hari ini, Pak Rio. Iya, sepertinya tadi anak-anak sangat antusias pada saat proses Bu Yeni mengajar. Nah, Bu Yeni, izinkan saya untuk mengemukakan hasil dari observasi dan supervisi klinis yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di catatan saya ini, tadi Bu Yeni sudah melakukan pembukaan dengan sangat baik, dengan mulai dari menyapa murid, kemudian menanyakan kabar, melakukan absen, dan kegiatan apersepsi tadi. Iya, betul. Kemudian Bu Yeni juga sudah mengulas pembelajaran yang lalu juga, mengingatkan siswa pembelajaran sebelumnya sebelum masuk ke pelajaran inti. Iya, betul. Bu Yeni juga mengemas pembelajaran sangat interaktif sekali, ada kegiatan tanya jawab, dan siswa tadi juga banyak yang sangat aktif, juga sangat variatif sekali. Dan strateginya yang juga Ibu terapkan juga sangat variatif, serta pemanfaatan IT. Di sini saya lihat tadi Bu Yeni menampilkan video digital seperti itu, kemudian juga ada beberapa artikel digital yang dipaparkan kepada siswa, yang saya rasa sangat cukup menarik ini tadi. Nah, sekarang menurut Bu Yeni nih, bagaimana refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi? Refleksi pembelajaran hari ini cukup baik, siswa bisa memahami pembelajaran hari ini, kemudian dari sintak PBL yang sudah saya sampaikan kepada para siswa juga sudah dipenuhi oleh siswa ketika mereka berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, itu sudah sangat baik pada hari ini, Pak Rio. Iya, prosesnya juga berlangsung sangat aktif gitu ya siswa-siswinya. Nah, ini menurut Bu Yeni nih, dari angka 1 sampai 10, untuk keberhasilan proses belajar mengajar yang sudah Ibu Yeni lakukan di kelas itu, kira-kira ada di angka berapa? Menurut saya dari angka 1 sampai 10, proses pembelajarannya keberhasilannya itu masih 8, Mbak Rio. Karena seperti ini, ketika proses diskusi pembelajaran tadi masih ada beberapa siswa yang tidak mengikuti diskusi secara baik. Contohnya dia main HP, tidak sesuai dengan materi pembelajarannya, kemudian masih tiduran, menaruh kepalanya di atas meja, seperti itu. Jadi mereka masih kurang mengikuti dengan baik, tapi itu tidak semua, hanya beberapa. Betul. Hanya beberapa saja ya Bu Yeni ya. Nah, untuk indikator keberhasilan dari proses KBM yang telah Ibu laksanakan, kira-kira apa nih Bu? Indikatornya itu adalah pembelajaran berbasis iptek. Oh, indikatornya seperti itu ya Bu ya. Jadi siswa dapat mengikuti pembelajaran berbasis iptek dengan baik. Betul. Kemudian apa lagi Bu? Anak-anak juga sudah bisa berdiskusi dengan baik. Nah, betul. Kemudian anak-anak juga sudah bisa presentasi dengan baik dalam penggunaan IT itu, Pak Rio. Karena itu tantangan ya Bu ya. Iya, jadi betul. dikatakan proses KBM Ibu ini berhasil ketika anak itu dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu gitu ya. Anak-anak jadi berani, kemudian bisa presentasi dengan mandiri, baik, dengan baik. Gitu, baik. Nah, untuk ini Bu, selanjutnya bagaimana nih strategi pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Strategi pembelajaran itu yang tadi saya sudah lakukan sudah baik, karena anak-anak ya sudah mau mencari permasalahan, kemudian anak-anak sudah bisa memecahkan masalah, kemudian anak-anak juga bisa berdiskusi dengan baik dengan teman kelompoknya dan melakukan presentasi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya tadi. Baik, itu kan spontan ya Bu ya, tapi anak-anak sangat mampu sekali untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Iya, seperti itu. Mungkin ada hal lain nih yang ingin Bu Yeni sampaikan dari supervisi akademis yang sudah kita laksanakan tadi. Mungkin. Terima kasih hari ini karena sudah dilakukan supervisi di kelas, itu bisa menambah ilmu bagi saya, di mana mungkin ada kekurangan dalam pembelajaran saya atau sintak yang saya gunakan dalam pembelajaran itu masih kurang, bisa diobservasi, bisa diperbaiki lebih baik ke depannya lagi, seperti itu. Baik, kita perlu tekankan kembali nih Bu Yeni bahwa sebenarnya supervisi akademik ini sifatnya memberdayakan kita semua gitu ya, yang bertujuan untuk mengembangkan, bukan untuk menilai gitu ya Bu Yeni. Jadi harapannya dari supervisi akademis yang sudah kita lakukan, nantinya proses belajar yang kita laksanakan di sekolah akan menjadi lebih baik ke depannya.
Iya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu Yeni untuk kegiatan observasi kita, observasi akademik kita. Saya sangat berterima kasih sekali telah diperkenankan untuk masuk ke kelas Bu Yeni untuk mengamati proses belajar Bu Yeni. Oke, sama-sama Pak Rio, saya Baik. juga terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.